Jule, dari Safri sekarang malah aktif di postingan pria lain. Kan udah punya pasangan nih sayang, tapi kok masih doyan tebar pesona? Mungkin gak sih apa yang dilakukan Jule itu karena dia masih mau nyari perhatian di pria lain? Atau jangan-jangan masih ngerasa kurang sama pasangan yang sekarang? Entahlah ya Bes, tapi kelakuan yang begini bikin penggemar salah tafsir loh. Sama halnya dengan curhatan Irfan Hakim nih, yang membahas soal sikap jebolan ajang pencarian bakat sampai akhirnya netizen menyenggol nama mahal ini. Aduh, selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Heran, ngakunya udah punya pasangan tapi masih suka tebar pesona, masih ganjen-ganjen, masih usaha kiri kanan. Apa sih? Hello, emang kalau udah tua begitu. Ngomel aja bawaannya dari tadi. sendiri ya kan. Ampun Ini kan banget. waktunya anak-anak bayar kos. Kesel banget gitu. Ada Mbak Nunung, ada Mas Adi. Halo. Angkat gelas dulu. Ayo kita cheers. Selamat datang di Spill the tea. Astaga. Belum bayar kos tuh udah gitu ya. Gitu aja kerjaannya ya kan. Tapi by the way, Mami kenal nggak sama Adi? Kenal nggak nih? Saya kenalan dulu. Sumpah dari tadi aku mau nanya kamu ini siapa sih? Padahal udah ngobrol akrab di sana. Aku nyari tuh. Ini siapa ya? Coba kenalan dulu sama senior. Mami. Iya. Ini Adi siapa, Di? Gini aku perkenalkan, memang ada orang tuh yang dia itu yang lebih terkenal ayamnya memang. Iya. Sekarang bikin kontennya sama si Ayam. Sama si ayam. Aku pernah viral Mami. Oh. Sama ayam, makan sama ayam. Oh, gitu. makan sama ayam. Iya, ayam yang diungkep di dalam kendi. Tapi minimal dia viralnya sama ayam, bukan viral sama suami orang atau sama laki-laki lain. Oh, cetas. Yang dimaksud siapa sih? Coba kita spill. Ya lu tuh sebenarnya sama yang mana? Iya. Iya nggak sih? Kelakuannya sih, maksudku aku punya banyak temen yang gitu ya, yang punya pacar tapi nge-like-in foto cewek-cewek di Instagram all at the same time. Tapi biasanya yang begitu tuh teman-teman aku yang laki-laki. Aku tuh maaf banget, aku jarang melihat teman aku yang perempuan yang begitu. Like baru posting foto pacaran sama yang ini, tiba-tiba posting yang fotonya udah di-upload, dia nge-like-in foto-foto cowok lain terus ngegodain, aduh panas, aduh nggak kuat gitu. Jarang perempuan begitu. Nah ada yang begini nih aku tuh sedih apa bangga aku bingung. Tapi tunggu dulu deh Dave Hendrik. Kan kenalin gue dong, Jule itu sebenarnya awal terkenalnya dari apa sih dia? Nah pertanyaan yang bagus, gue juga sama kayak Mami Nunung tadi ketemu Mas Adi. Gue tuh ngeliat Jule ini Siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kok sampai tiba-tiba dapat sorotan Terkenalnya Rame itu gitu. ya, terkenalnya yang aku tahu ya. Jule itu dulu kan punya suami. Iya. Nah suaminya si Jule itu kan sahabatan sama si Denhun. Denhun. Sahabatan banget. Kan dulu bikin kayak band-band itu loh apa? Oh, Boy band. Boy band. Boy Oh, band. anak boy band. Aku sama Denhun tuh kenal baik banget. Oh dia kenal baik banget sama Denhun udah Denhun. kenal baik, kenal baik. Oh, gitu. Nah itu mulai viral. Kalau sekarang viral ya dulu udah mulai Oh, rame. Nah gitu. mulai orang kenal si Jule. Terus mulai lagi kenal Denhun sih udah agak dikenal ya. Oke. Terus suaminya si Iya. Jule, nah udah mulai. Berarti sebenarnya Dan aku sama suaminya si Jule yang dulu juga kenal baik. Iya. Serius, Mam? Karena boyband itu sering jadi bintang tamu di waktu aku masih punya program OVJ. Oh, 2012, Mam. Ya. Karena memang pernah ada kabar yang juga viral setelah selesainya hubungan sama Denhun, Jule itu kan membuka hijabnya dia kan. Ini cerita yang mana ya? Mas. Jadi, makanya kok mukanya kok bukan ini? Udah semangat. Mami ceritain siapa Mam? Lee Jong Hun kan? Oh bukan Lee Jong Hun. gini, jadi sebenarnya yang terjadi setelah Jong Hun karena kan istrinya juga lagi selingkuh kan lagi viral juga toh. jadi Makanya sebenarnya aku dikasih tahu gambarnya kayak tutu ya. Kok beda? Beda ya. Maaf ya. Maaf buat siapa? Lee Jong Hun. Bukan yang Denhun. ini. Denhun.
Dehun nggak kenal. Lee Jong Hun kenal. Nggak Karena kenal. Lee Jong Hun juga ditinggal istrinya kan. Iya. Dan istrinya tuh juga bawa anak-anaknya ke luar negeri toh. Betul. Nah itu yang aku maksud itu kok bareng dikasih tahu fotonya. Lu kok bukan? Kocil banget. Orang dia pakai sensi gitu. Nah, sekarang pertanyaan ini pengen tanya nih ya. Katanya setiap orang pasti pernah melampaui fase dalam hidup seneng tebar pesona. Ya. Seneng ngeceng-ngeceng flirting kanan kiri. Adi sama Mbak Nunung, pernah nggak melalui fase itu? Oh pernah. Kalau Pernah aku dong. sih sudah, kalau sekarang ini sudah nggak ngalamin. Dulu waktu Sempat pernikahan ada. pertama, pernikahan masih suka kadang-kadang ketemu mantan Oh. gitu. Karena dulu kan Mami juga pernah punya story sama Brondong kan, Mam. Iya kan, Mam? Dulu kalau mau dapat berondong itu cari modal dulu. Oke, anyway, Mami pernah nggak sama Adi nih ya di lokasi syuting ngelihat teman-teman kalau atau di mana gitu ya, aduh ini teman-teman artis tuh kerjaannya tebar-tebar pesona padahal mereka tuh udah punya rumah tangga gitu. Kalau aku udah lebih enggak. Atau maminya dulu Sekarang begitu. dulu kan masih muda ya, Iya, masih masih remaja, muda. masih. Dan aku menikahnya kan masih muda-muda banget ya. Aku masih umur 16, 17 gitu dan nggak jadi satu sama suami, beda-beda tempat. LDR. Nggak LDR, cuman karena tidak disetujui sama orang tua, pihak Ya, orang tua ya. laki, jadi nggak boleh. Jadi ya jauh-jauhan gitu. Kalau untuk yang sekarang, justru malah kayaknya suamiku yang lebih tebar pesona. Dan kamu merelakan hal itu, Mbak? Tadinya ya nggak rela, sekarang tak relain aja. Ya. Oh gitu. Tebar pesona gimana suamimu memang sekarang? Ya kayak gini banyak sekali kan. Aku kan gini kan nomorku kerja itu kan nomornya suamiku. Iya. Nah gitu kan banyak banget yang nge-DM suamiku gitu. Oh gitu. Loh, kok bisa Bener-bener tahu, tipis Mami? gitu. Ya aku kan baca kadang hai terus kakak Ian. Jadi nggak nanyain kerjaanku tapi Nanyain hal yang lain. Ya, pernah suamiku tuh jawab hai juga. Gitu. Oh. Ketawa. Ribut dong. Ribut dong. Ribut dong. Cuman terus aku diemin aja daripada aku kan paling nggak suka ngelihat HP dia, ngelihat dompet, ngelihat HP. Suami itu paling memang dari dulu nggak pernah sama sekali. Nggak pernah periksa-periksa gitu? Nggak pernah. Oh. Tapi kalau suami meriksa-meriksa juga punya Mbak Nunung apa enggak? Dokter kali ya periksa-periksa. Periksa dong. Periksa? Kalau suami periksa. Dan Mbak Nunung oke dengan itu? Silahkan aku bilang gitu. Nggak ada yang aku umpetin? Yang aku berumah tangga tuh nggak ada rahasia kok gitu. Oke. Aku Iya. tahu kalau video yang berikut ini pasti nggak enak pada mau mengantarkan. Karena kan teman kerjanya Mas Karen, Iya. temannya Mbak Nunung, temannya Mas Adi, ya kan? Jadi lagi rame berikut ini video dari Irfan Hakim yang curhat tanpa nama. Tapi karena curhatan Irfan, kita tuh jadi tebak-tebak buah manggis siapa sih artis yang dimaksud. Jadi Irfan bilang, ada nih artis sombong jebolan ajang kompetisi gitu ya, pencarian bakat. Nggak disebutkan namanya siapa. Tapi kok netizen berhasil mengait-ngaitkan dengan seorang nama. Kita Diduga spill dulu. siapa? Ih. Coba jadi dari pernyataannya A. Irfan itu jadi heboh. Netizen lah langsung jadi FBI. Nyari. Dapatlah nama mahal ini. Ada yang bilang komentar dari netizen, awas nanti dia ngambek lagi. Fans sama idolanya kan sama-sama denial. Nggak mau terima kritikan. Ada juga yang bilang, mungkin segan juga sama artis senior takut disangka SKSD. Kan bisa aja gitu. Nah, dari sini Mami kan sebenarnya teman dekatnya dari Kang Sule kan, Iya, Mam. iya. Mami kenal Kang Sule udah dari zaman iya. itu. Udah kayak anak sama Dan aku ibu. deket banget, dah. Deket banget. Mami kan pasti juga kenal anak-anaknya Kang Sule. Iya. Kan Iki kan suaminya Mahal ini kan. Mami deket juga nggak sama mereka? Maksudnya tahu nggak karakter Kalau anak-anaknya Kang Sule ini? anak-anaknya Kang Sule itu memang kalau yang 3 itu memang pendiam ya. Anaknya pendiam kayak si Putri, terus Zan, terus si Ferdi. Kalau Ferdi kan masih kecil ya, belum ngerti gitu loh. Tapi kalau memang yang paling supel gitu memang Iki ya. Iki itu orangnya supel banget. Memang anaknya low profile, profile, terus dan pada saat
aku tuh kenal itu si Iki itu memang baik banget anak, wajahnya dia wajah Baik. positif terus gitu loh wajahnya itu ya. Si Iki itu Nah kan kalau gitu kan. Lini istrinya? Kalau Lini memang aku ketemu Lini itu cuma di hari pernikahannya aja ya. Oh udah nggak pernah ketemu juga? Enggak pernah ketemu. Maksudnya nggak pernah kayak acara bareng? Oh, enggak, Kan enggak, temen enggak. deket papahnya. Ya Iki kan, maksudnya. ya enggak lah, ya beda lah, kan aku temennya bapaknya ya. Soalnya banyak yang di sosial media tuh rame dan gaduh yang muncul deh tuh ke permukaan cerita-cerita. Aduh pernah ditolak foto sama Mahalini. Aduh Mahalini emang aura sombongnya makin terasa. Aduh begini, aduh begitu. Yang memperkuat dugaan bahwa artis yang diomongin Irfan Hakim itu adalah Mahalini. Ya kan? Nih kita punya spill juga ada video. Rupanya Mahalini juga pernah terlontar kalau dia tuh memang agak takut dibilang sombong ya. Oh iya, coba mana? Menurut aku sih itu dipahami kalau ada yang merasa seperti Mahalini, sungkan, takut dianggap lebay, takut dia, ih so akrab banget sih lo siapa gitu. Tapi I think it's all in your head, itu cuma ada di kepala kalian Iya, aja. iya. Ini bagian dari adab aja ya, kita Iya. menghormati yang lebih tua. Itu sama kayak aku kan masih baru sekali ya Kak Dev di sini Iya. ya gitu. Jadi itu pertama sekali inget zaman dulu itu di Brownies, Mam. Jadi itu semua aku DM. Yang 4 host, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, semuanya, Pak Wedin, itu aku DM-in satu-satu karena Nah, dari 4 yang di DM yang ngebales berapa? Nggak ada sih. Gak ada sih. Tapi minimal gini, openingnya aku udah cakep gitu. Kak Iya. izin, aku ini, aku yang akan ke Brownies, aku yang gitu-gitu. Dan Iya. dan aku jangan sampai kita ada yang salah gitu sebagai anak baru. Sebenarnya benar, itu hanya Iya. di kepala kita aja sebenarnya Iya, kita kekhawatiran itu. gitu. Ternyata senior-senior juga sama Mami baru ini ketemu ya Mam, tapi kita langsung ngobrol segala macam walaupun belum tahu nama ya Mam. Kayak gitu. Jadi gitu sih Iya, Kak gitu. iya. Aku ketemu Mbak Nunu kan udah lama nggak ketemu ya. Aku ingat pertama kali aku main jadi tamu di OVJ itu gue masih baru karena program itu lagi Iya, di atas di Iya. atasnya. Dan aku nggak akan pernah bisa lupa, sebetulnya nggak bermaksud mengecilkan yang lain. Satu-satunya talent yang say hi ke gue di ruangan ganti ngajarin, kamu dapat bagian apa, nanti kita gini aja, ya cuma Mbak Nunung. Kalau yang lain kan cowok-cowok itu ya semua sibuk sendiri-sendiri di Ya kan di itu bangkunya. cowok-cowok. Kan ya cewek lah yang pasti. Untuk ngajarin. Induk ke Ya anak. cowok-cowok jadi social awkward sama Pak D. Ini udah ngendus ya. Iya. Tapi Mam penasaran deh, Kak Mami kan yang senior gini sampai dengan sekarang masih suka kemana-mana, syuting di sana di sini. Ada nggak sih yang Mami tuh ngerasa ini anak kok masih muda, nggak ini, Belagu nggak banget sopan gitu. Belagu gitu. Misalnya bintang film, penyanyi gitu kan ada dong satu panggung. Ada sih, ada. Iya kan. Coba di-spill dulu. Jadi Dan- penyanyi laki, penyanyi dangdut. Itu tadinya baik banget sama aku. Baik banget sama aku, akrab banget sama aku. Tiba-tiba pas acara apa sih? Acara bongso komika apa yang nerima award gitu loh. Nah, aku jadi pembaca kan, nominasi. pembaca. Nah, tiba-tiba anak itu mungkin aku nggak ngerti kalau anak itu ada di sederetan gitu. Terus akhirnya ada kamu. Untuk aku nggak nyebut namanya. Ada kamu. Terus aku senyum dia. Ini anak ada apa ini? Udah bener-bener yang nggak mau lihat aku, nggak mau salim, semuanya itu salim sama aku. Ini anak ada apa gitu. Tapi ya udahlah, aku bilang gitu ah. Sampai Nggak sekarang, penting Mam. banget kok buat aku gitu. Iya. Sampai sekarang. Cukup tahu aja. gitu ya. Cukup tahu aja. Adi kan kamu gimana? dekat banget sama Ivan Gunawan. Iya, Pak Haji. Itu ceritanya gimana kok kamu Oh dia di bisa pertemanan sedekat juga itu? sekarang dipanggilnya panggilan sayangnya Pak Haji. Pak Pak Haji, Iya. Ji gitu. Gimana deket, Iya. gimana bisa deket banget sama Igun? Jadi sebenarnya jauh sebelum aku ngonten, sebelum viral 2023, itu 2018 sudah ketemu waktu itu di JICC, satu acara, udah ngobrol dan segala macam. Karena memang Pak Haji itu kan orangnya kan welcome ya, Iya, orang iya, baru iya. gitu welcome. Nah terus waktu udah viral rame, nah awalnya aku tuh mau di-endorse salah satu produknya dia gitu. Di-endorse apa ya? Pageant. Pageantnya dulu kan Ramis Mega Bintang. Oh, kamu Pas maksudnya mau jadi promoin. mewakili Medan? Pengennya begitu, cuman nggak jadi. Nah, akhirnya ya nggak usah endorse. Ini kan aku suka pageant, aku tuh udah ayo kita gas, kita promoin, kita gencarkan gitu. Ya udah, akhirnya deket sampai sekarang dan
udah jadi anak-anakannya gitu. Iya. Dan nasihat beliau itu, jadi aku baru tahu ternyata seorang Ivan Gunawan itu dia tuh kayak lilin. Dia tuh pengen orang di sekitarnya itu terang gitu. Iya, Dia tuh gitu. Jadi kalau kita salah-salah langkah atau kita salah buat story aja dia langsung komen. Jangan gitu nak, jangan gitu, jangan gini gitu. Jadi dia tuh suka ngasih impact gitu loh. Jadi dia tuh suka bayari makanan yang gitu-gitu. Suka kalau orang itu bahagia di samping dia. Oh itu memang naluri memang begitu. Naluri memang begitu. Naluri.